Aku tidak pernah menyangka ini akan terjadi kepadaku. Tapi disinilah aku, berdiri sendirian di hutan, tidak jauh dari rumah, menyaksikan sinar matahari terakhir menghilang. Dan saat hari mulai gelap, aku menunduk dan melihat sesuatu yang membuatku sangat terkejut. Jari, 5 jari, hitam dan berbonggol, dengan kuku abu-abu kebiruan, menyembul dari bawah beberapa tunggul di dekatnya. Aku tidak bisa teriak, tapi syukurlah, kakiku berbalik dan membawaku keluar dari hutan. Aku tidak peduli kemana, aku hanya perlu pergi. Untungnya, secara kebetulan, aku berlari ke arah yang benar, lalu melihat celah di pepohonan dan rawa yang tak asing. Dalam 15 menit, aku sudah di rumah. Masih gemetar, aku membuat secangkir teh dan menyalakan ponsel untuk mencari jawaban, jika ada. Aku tidak butuh waktu lama untuk menyadari dengan lega bahwa yang kulihat sebelumnya adalah Cellaria polymorpha, spesies jamur yang dikenal sebagai jari orang mati. Itu adalah nama yang sangat tepat. Jamur ini tumbuh dalam kelompok 4 atau 5 dan saat cukup tua, ia menjadi hitam dan bengkok. Kuku kebiruan yang kulihat adalah kantong-kantong berisi spora dan itu hanya ada di jamur muda. Pada tahap selanjutnya, kantong itu jatuh dan jamur menjadi hitam keseluruhannya. Cellaria tumbuh di tunggul pohon dan pohon-pohon sakit yang sudah mulai membusuk, memakan sari mereka dan meninggalkan sisanya untuk bakteri. Jamur ini sama sekali tidak berbahaya, tapi jika memang ada yang tertarik, ia tidak bisa dimakan, meski mungkin bisa menjadi dekorasi Halloween yang bagus. Dan jika kamu memasukkan octopus stinghorn, pesta menyeramkanmu tentu akan membuat jantungmu copot. Octopus stinghorn juga jamur, sementara Cellaria mirip dengan jari manusia. Jamur ini terlihat seperti sesuatu dari dimensi lain, yaitu kengerian yang teramat sangat. Ia dimulai dengan telur, yakni kantong kasar kehijauan tempat jamur tumbuh sampai siap keluar. Kemudian, jamur mulai terbuka dan berantakan, menunjukkan tentakel merah darah mengerikan yang mengalirkan cairan hijau gelap atau hitam. Dan seolah-olah itu tidak cukup untuk membuat bulu kuduk merinding, jamur ini juga berbau busuk. Dengan cara ini, ia menarik lalat yang membawa spora sehingga melahirkan telur monster lainnya. Saat perlahan mundur dari makhluk dunia lain ini, pastikan kamu melihat ke belakang juga dan jangan tersandung pada tanaman lain yang sama mengerikannya. Tanaman Jackalfoot. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah tanah, mendapat makan dari tanaman lain di sekitarnya. Tapi saat ia menembus lapisan tanah, ia mulai mekar, menunjukkan sesuatu yang bisa digambarkan sebagai hewan reptil buta 3 rahang. Lebih buruk lagi, ia juga berbau daging busuk, menarik lalat dan kumbang kotoran agar tanaman parasit ini lebih banyak tumbuh di banyak tempat. Tapi, jika kamu berharap untuk menemukan Jackalfoot karena baunya, pertama-tama pastikan tidak ada titan arum di dekatnya. Tanaman yang dijuluki bunga bangkai ini sebenarnya cukup cantik untuk dilihat. Wujudnya adalah bunga hijau raksasa menjulang hingga 3 meter, setinggi beruang coklat saat berdiri. Namun, kamu tidak akan mengagumi keindahannya dalam waktu lama karena ia memancarkan aroma busuk yang kuat. Lalat dan serangga lain yang seleranya tidak pilih-pilih menyukai bau ini dan menyerbuki tanaman ini dengan penuh semangat. Aku akan sangat mengerti jika kamu kabur dari semua mimpi buruk menyengat ini sambil berteriak. Tapi ingat ini, pohon juga punya kuping dan mereka akan mendengar teriakanmu. Auricularia adalah spesies jamur lain yang mirip bagian tubuh manusia, namun kali ini mirip kuping. Ini adalah jamur jeli yang tumbuh di pohon dan makan dari sana. Jamur dewasa berbentuk seram dan menyerupai kuping manusia yang menempel pada batang pohon. Namun, jika dilihat lebih dekat, warnanya lebih gelap dan lebih transparan. Terlebih lagi, kamu dapat dengan aman mengambilnya dari pohon dan membawanya pulang untuk dimasak. Jamur ini aman untuk dimakan. Ada yang mau sup telinga? Apa yang jelas tidak kamu makan ironisnya terlihat seperti gigi. Namanya pun sudah menunjukkan itu. Ia adalah jamur gigi berdarah. Ia juga tidak terlihat menggugah selera. Jamur putih seperti jeli dengan cairan merah darah yang keluar dari pori-porinya.
Jangan biarkan nama atau penampilannya membingungkanmu. Ia diberi nama itu karena tonjolan seperti gigi di kulitnya, tempat spora tumbuh, dan cairan itu kurang lebih mirip dengan getah pohon. Jamur ini mengeluarkannya saat terlalu banyak mengambil air dari tanah, meski tidak ada yang tahu fungsinya. Sementara soal tidak ingin memakannya, bukan karena jamur ini beracun, tapi karena rasanya sangat tidak enak. Berbeda dengan banberry putih yang kebetulan mirip anggota tubuh juga. Mungkin tidak seseram yang sudah aku sebutkan, tapi tetap saja, semak bernama mata boneka ini pasti membuatmu merinding. Ini adalah tanaman hijau yang memiliki tangkai merah tinggi di atasnya dan dihiasi dengan banyak beri putih. Yang membuatnya menakutkan adalah setiap beri punya titik hitam di tengahnya, membuat keseluruhan strukturnya terlihat seperti pohon bola mata yang menyeramkan. Namun, jika kamu tidak takut dengan penampilannya, jangan pernah berpikir untuk mencicipi mata itu. Tanaman ini sangat beracun, dan satu beri saja bisa dengan mudah menjatuhkan orang yang benar-benar sehat sekalipun. Hei, lihat, benda hitam apa itu di sana? Apa itu kelelawar? Oh, bukan, itu bunga, dan namanya jelas bunga kelelawar hitam. Di hutan hujan tropis yang rimbun, cukup mudah untuk mengira bunga menakutkan ini adalah kelelawar sungguhan, terutama saat senja. Namun, banyak orang tampaknya menyukai tanaman ini sehingga menanamnya di kebun pribadi mereka. Pengganti orang-orangan sawah mungkin? Yang tidak disukai tukang kebun di halaman belakang mereka adalah jamur karat aras apel. Ia tidak hanya berbahaya untuk pohon aras, ya itu asal namanya, tapi juga terlihat cukup menjijikkan. Jamur ini bermula sebagai bintik pada daun dan awalnya sulit dikenali. Tapi tak lama kemudian, ia tumbuh menjadi polong kuning kecoklatan yang terus bertambah ukurannya sampai cukup besar untuk mulai berkecambah. Dan itu adalah tahap yang paling menjijikkan. Polong coklat mulai mengeluarkan tentakel oranye, membuat ia terlihat seperti buah eksotis. Tak lama kemudian, kecambahnya yang bertekstur seperti jeli itu menutupi semakin banyak bagian polong dan tergantung di cabang seperti gurita mutan oranye. Selain itu, ia bereaksi terhadap kelembapan udara, menyusut ketika terlalu kering demi kenyamanan, dan membengkak saat basah. Tapi mungkin yang paling menakutkan adalah jamur lain yang dijuluki jamur zombie. Sudah ketahuan dari namanya. Ditemukan di daerah tropis, spora makhluk ini masuk ke tubuh semut, tumbuh diam-diam di sana sampai mereka siap. Pada awalnya, serangga itu hidup seperti biasa, tapi setelah 1 atau 2 hari, si serangga mulai merasa tidak sehat. Spora di dalamnya memanipulasi si semut, dan ia memanjat ke ketinggian yang sangat spesifik, 26 cm di atas tanah hutan. Di sini, jamur ini merasa kondisinya paling baik dan bisa mengirimkan bagian spora selanjutnya. Ia menembus karapas semut dan menembakkan jarum tajam dengan spora ke bawah ke kepala pekerja kecil lain secara tidak disadari. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.